Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah makalah dari salah satu mata kuliah kami, yaitu teori dan praktik kepemimpinan di lembaga pendidikan, dengan tema tipe dan gaya kepemimpinan. Makalah ini dapat kami selesaikan berdua, saya pribadi Ahmad Mansur dan saudari saya Sri Sumiati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada slide ini ada 3 pokok bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, tipe kepemimpinan. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Dan yang ketiga, kaitan antara tipologi dan gaya kepemimpinan. Yang pertama, tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Max Weber, mengemukakan 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin tradisional, bahkan percayaan yang sudah mendarah daging terhadap kesucian tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, pemimpin karismatik, merupakan pemimpin yang punya karisma, di mana persepsi para pengikut seorang pemimpin mempunyai pengaruh yang luar biasa dan kualitas pribadi yang mengagumkan. Yang ketiga, pemimpin birokratik, di mana kepatuhan atau ketaatan orang bukan pada pribadi pemimpin, tetapi kepada perundang-undangan, sehingga hak dan kewajiban seorang pemimpin sudah dirumuskan secara jelas. Yang kedua, Dwi Wibawa mengemukakan 4 tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otokratik adalah pemimpin yang bersifat sombong. Yang kedua, tipe demokratik adalah bagaimana pemimpin memperlakukan manusia secara manusiawi. Yang ketiga, tipe paternalistik, di mana seorang pemimpin memperlakukan orang atau semua satuan kerja seadil dan semerata mungkin. Sedangkan yang keempat, tipe karismatik, merupakan pemimpin yang memiliki pengagum yang sangat banyak. Stephen V. Robin juga mengemukakan 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otokratik, di mana kewenangan dipusatkan pada pemimpin. Yang kedua, tipe laissez-faire, di mana seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada para pengikutnya untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan apa saja yang dianggap sesuai. Sedangkan yang ketiga, tipe demokratik, adalah di mana seorang pemimpin melibatkan pengikutnya untuk mengawal sebuah keputusan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mengenal salah tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Beliau mengemukakan 3 tipe kepemimpinan. Yang pertama, Ingarsus Tulodo,
ketika berada di muka, seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh dan teladan yang baik. Yang kedua, ing madio mangungkarso, di mana ketika berada di tengah-tengah kelompok, maka seorang pemimpin itu harus mampu membangun semangat dari kelompok tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu tuturi handayani. Ketika seorang pemimpin berada di belakang, maka mampu memberikan pengaruh yang kuat atau daya dorong pada orang-orang yang dipimpinnya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang akan kita sama-sama pahami dan bahas pada kesempatan ini adalah ada 6 tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otokratik. Yang kedua, tipe paternalistik. Yang ketiga, tipe karismatik. Yang keempat, tipe laissez-faire. Yang kelima, tipe demokratis. Dan yang keenam, tipe dalam Islam. Yang pertama, tipe otokratik. Pemimpin otokratik yaitu perilaku atau sikap yang ditampilkan pemimpin ingin menang sendiri, di mana ia berasumsi bahwa maju mundurnya organisasi hanya tergantung pada dirinya. Di samping mempunyai sikap tertutup terhadap ide dari luar dan menganggap idenya yang dianggap akurat. Pada tipe ini, pemimpin bertindak diktator atau memimpin secara kejam di atas kepentingan rakyat. Di sini juga memiliki kewajiban dari bawahan untuk menjalankan perintah dan juga tidak boleh terdapat saran atau bantahan. Jadi semua kendali terdapat pada pemimpin. Ini bersifat satu arah. Tipe otokratik juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya menciptakan suasana kaku atau menakutkan karena sifat keras dari pemimpin. Yang kedua, menimbulkan permusuhan, rasa tertekan pada bawahan, sehingga bawahan tidak merasa nyaman. Yang ketiga, kreativitas sangatlah minim karena tidak terdapat kesempatan yang diberikan. Yang keempat, terlahirnya perbedaan pendapat atau dua belah kubu. Sedangkan kelebihan dari tipe otokratik yang pertama, keputusan bisa saja diambil dengan cepat karena tidak ada bantahan dari bawahan. Yang kedua, pemimpin bersifat tegas sehingga tidak segan untuk menegur bawahan. Yang kedua, tipe paternalistik. Tipe kepemimpinan paternalistik mempunyai ciri tertentu, yaitu bersifat paternal atau kebangsaan. Pada tipe ini, pemimpin memiliki jiwa keayahan atau menganggap bawahan tidak bisa mandiri dan perlu dorongan dalam melakukan suatu hal. Pemimpin memiliki sifat pengetahuan yang luas sehingga jarang memberikan kesempatan pada bawahan dalam mengambil keputusan. Adapun kelebihan dan kelemahan tipe paternalistik. Kelebihan yang pertama, pemimpin bersifat tegas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, bawahan bersifat aman karena sifat dari pemimpin. Adapun kelemahannya, yang pertama, bawahan tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena tidak diberikan kesempatan. Yang kedua, keputusan tidak berdasarkan musyawarah karena merasa dirinya paling benar. Yang ketiga, tipe karismatik. Dalam kepemimpinan karismatik memiliki energi, daya tarik, dan wibawa yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya.
Pemimpin karismatik bisa dilihat dari cara mereka berbicara maupun bertindak. Adapun kelebihan dan kelemahan tipe karismatik. Kelebihan yang pertama, dapat membangkitkan semangat bawahan. Yang kedua, dapat menyampaikan visi dan misi secara jelas. Yang ketiga, menyadari kelebihannya dengan baik sehingga dapat bekerja secara maksimal. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, mudah mengambil keputusan berisiko. Yang kedua, cenderung memiliki khayalan bahwa apa yang dilakukan pasti benar. Yang keempat, tipe laissez-faire. Laissez-faire adalah sebuah frase dari bahasa Prancis yang berarti biarkan terjadi. Laissez-faire juga dipinjam sebagai istilah yang menggambarkan tipe kepemimpinan, yakni sifat kepemimpinan yang seolah-olah tidak tampak peran dan eksistensinya. Sebab pada tipe ini, pemimpin memberi keleluasaan penuh kepada para anggotanya untuk melaksanakan tugasnya. Atau secara tidak langsung, peraturan, kebijaksanaan, atau polisi suatu institusi berada di tangan anggota. Dalam tipe ini, pemimpin tidak memberikan perintah atau instruksi sehingga membiarkan bawahannya untuk berbuat sekehendaknya. Tidak terdapat kontrol dan koreksi sehingga sangatlah mudah terjadi kekacauan. Pemimpin tidak menjalankan perannya dengan baik. Tipe laissez-faire juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, keputusan ada di tangan bawahan sehingga bersifat mandiri dan inisiatif. Yang kedua, bawahan tidak akan merasa tertekan dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan kelemahannya, pertama, pemimpin membiarkan bawahan bertindak sesuka hati karena tidak ada kontrol dari pemimpin. Yang kedua, mudah terjadi kekacauan. Ketiga, tujuan akan sulit tercapai apabila bawahan tidak memiliki inisiatif yang tepat. Yang kelima, tipe demokratik. Pemimpin demokratis yaitu pemimpin yang punya sikap atau perilaku keterbukaan dan berkeinginan memosisikan pekerjaan dari, oleh, dan untuk bersama. Tipe ini bertolak dari asumsi bahwa hanya dengan kekuatan kelompok, tujuan yang bermutu dapat dicapai oleh organisasi. Pada tipe pemimpin demokratik ini, berbanding terbalik dari pemimpin otokratik, yaitu pemimpin di sini ikut berbaur dan berada di tengah-tengah bawahannya. Bahkan terciptanya hubungan seperti saudara sendiri dan selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan kesanggupan dalam melakukan tugas. Pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahan. Tipe demokratik juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang pertama, hubungan yang baik antara pemimpin dan bawahan. Yang kedua, keputusan yang diambil melalui diskusi bersama sehingga disetujui dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga, bawahan dapat mengembangkan daya kreatif dan percaya diri. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, pengambilan keputusan memerlukan waktu yang lumayan karena diambil secara musyawarah. Yang kedua, sulitnya mencapai mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda. Yang ketiga, akan memicu konflik apabila keputusan tidak sesuai. Yang keenam, tipe dalam perspektif Islam. Di dalam Islam, konsep kepemimpinan sering disebut dengan khalifah, yang berarti wakil.
namun kemudian mengalami pergeseran dengan masuknya kata amir atau penguasa. Oleh sebab itu, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diasumsikan sebagai pemimpin formal. Akan tetapi, apabila merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Prinsip kesederhanaan Rasulullah menegaskan bahwa seorang pemimpin harus melayani dan tidak meminta untuk dilayani. Dengan pendekatan ini, diharapkan nantinya akan lahir pemimpin-pemimpin Islam yang memiliki sifat sih, yaitu jujur, amanah yang dapat dipercaya, watanah, yaitu pemimpin yang cerdas, dan tabligh adalah pemimpin yang mampu menyampaikan, dan yang lain-lain. Ini sebagai syarat keberhasilannya di dalam memimpin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pokok bahasan yang kedua adalah gaya kepemimpinan. Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Toha, gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia lihat. Sedangkan menurut Rifai, gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Dari beberapa definisi para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah salah satu cara yang dipergunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Gaya-gaya kepemimpinan yang akan kami sampaikan ada 6 juga. Yang pertama, gaya persuasif. Yang kedua, gaya represif. Yang ketiga, gaya partisipatif. Yang keempat, gaya inovatif. Yang kelima, gaya motivatif. Dan yang keenam, gaya edukatif. Yang pertama, gaya persuasif atau selling. Gaya kepemimpinan persuasif adalah gaya memimpin dengan menggunakan pendekatan yang menggugah perasaan, pikiran, atau dengan kata lain, dengan melakukan ajakan atau bujukan. Yang kedua, kepemimpinan represif. Kepemimpinan dengan cara memberikan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman maupun sanksi sehingga bawahan merasa takut. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan di mana memberikan kesempatan kepada bawahan untuk secara aktif, baik mental, spiritual, fisik maupun material dalam kiprahnya di organisasi. Pemimpin memberikan kesempatan kepada anak buah untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya dengan seluas-luasnya serta didukung oleh pimpinan. Yang keempat, kepemimpinan edukatif. Pemimpin yang selalu mendidik atau melatih bawahannya untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak sehingga bawahan memiliki wawasan yang terus bertambah dari hari ke hari. Yang kelima, kepemimpinan inovatif. Model kepemimpinan yang fokus pada berusaha keras untuk melakukan pembaharuan di segala bidang. Pemimpin yang inovatif melengkapinya dengan kebijakan-kebijakan dalam pemberian penghargaan. Pemimpin yang inovatif akan selalu memperoleh wawasan dan perspektif baru yang pada gilirannya
akan memperoleh suatu terobosan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Yang keenam, kepemimpinan motivatif. Pemimpin yang mampu menyampaikan informasi mengenai ide-idenya, program-program, dan kebijakan-kebijakan dengan baik kepada bawahannya, sehingga bawahannya mengerti apa yang diinginkan oleh pimpinan dan mau merealisasikan semua ide, program, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pokok bahasan yang ketiga, bagaimana kaitan antara tipologi dan gaya kepemimpinan. Kaitan antara tipologi dan gaya kepemimpinan, kalau kita lihat dari garis ini, pada tipe kepemimpinan otoriter biasanya cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang represif. Sedangkan pada tipe kepemimpinan paternalistik cenderung menggunakan gaya kepemimpinan yang persuasif. Pada tipe kepemimpinan demokratik akan menggunakan gaya partisipatif dan inovatif. Pada gaya karismatik, yaitu bagaimana seorang pemimpin menggunakan gaya motivatif. Sedangkan pada tipe laissez-faire, biasanya seorang pemimpin menggunakan gaya edukatif. Tipologi kepemimpinan adalah gaya atau corak kepemimpinan yang dibawakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Sedangkan gaya kepemimpinan adalah sumber dari karakter kepemimpinan yang merupakan pondasi dasar penentu kesuksesan jalannya kepemimpinan. Sehingga kaitan tipologi dengan gaya kepemimpinan sangat berperan dalam keberhasilan sebuah organisasi. Kepemimpinan yang baik harus memiliki penyesuaian yang baik dalam gaya yang diperlukan dalam memimpin dan tipe yang digunakan dalam menggerakkan organisasi. Ketika pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang baik dan tidak didorong dengan tipe kepemimpinan dalam interaksi personal, maka semua akan memiliki kendala dalam mencapai tujuan berorganisasi. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian dari apa yang sudah kami sampaikan, pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Apakah itu kepribadiannya, keterampilannya, bakat, sifat-sifatnya, atau kewenangannya yang dimiliki, yang mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan diterapkan. Pada dasarnya, tipe kepemimpinan ini bukan suatu hal yang mutlak untuk diterapkan. Karena pada dasarnya, semua jenis gaya kepemimpinan itu memiliki keunggulan masing-masing. Pada situasi atau keadaan tertentu, dibutuhkan gaya kepemimpinan yang otoriter. Walaupun pada umumnya, gaya kepemimpinan yang demokratis lebih bermanfaat. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin, bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki dirinya sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Saran, hendaknya para pemimpin, khususnya pemimpin dalam bidang pendidikan, dalam melaksanakan aktivitas kepemimpinannya, dalam mempengaruhi para bawahannya, berdasarkan pada kriteria-kriteria kepemimpinan yang baik. Dalam membuat suatu rencana atau manajemen pendidikan, hendaknya para pemimpin memahami keadaan atau kemampuan yang dimiliki oleh para bawahannya, dan dalam pembagian pemberian kekuasaan atau tugas sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pemimpin hendaknya memahami betul
akan tugasnya sebagai seorang pemimpin dalam melaksanakan aktivitasnya, baik pemimpin ataupun yang dipimpin menjalin suatu hubungan kerjasama yang saling mendukung untuk tercapainya tujuan organisasi atau instansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.